ya udahlah, Jeep boros, itu wajar. Terus setir mobil ini rasanya gagah banget ya. Wih, let's go! Karena mobil ini benar-benar off-roader sejati. Mobil ini bukan untuk Anda yang suka melakukan manuver ekstrim di jalan tol. Wrangler ternyaman yang pernah ada. Jeep hadir kembali di Indonesia dengan membawa satu model andalan mereka, yaitu ini dia Wrangler JL, dan mereka membawa trim yang paling tinggi dari Wranglernya, yaitu Rubicon. Dan pada kesempatan ini kami akan merasakan bagaimana kehebatan dari model andalan Jeep di medan off-road di sini, dan juga akan mengetes bagaimana rasa berkendara dari mobil ini di jalanan perkotaan. Yes, memang kepemimpinan merek Jeep itu paling sering berpindah-pindah ya. Jadi kalau Anda ingat di tahun 90-an, ketika ada masa itu namanya Jeep Cherokee di Indonesia, itu didistribusikan oleh APM atau IU ya, sebelum lebih ke APM mungkin ya, karena produksi banyak untuk Cherokee di Indonesia. Itu didistribusikan oleh PT Jakarta Motor Company, itu di tahun 90-an. Mereka memasarkan waktu itu tiga model maksud saya. Ada Jeep Cherokee, ada Jeep Wrangler, dan juga ada Jeep Grand Cherokee. Nah, berlanjut ke tahun 2010-an gitu ya, merek Jeep dipegang lagi oleh salah satu ATPM juga yang saat ini udah nggak ada di Indonesia mungkin ya, Garansindo. Jadi dia menghadirkan merek Jeep dan juga Fiat pada saat itu. Saat itu modelnya banyak, ada Jeep Wrangler, kemudian ada Jeep Grand Cherokee, ada Jeep Compass, dan nggak lama setelah itu berpindah lagi ke Das Auto. Itu sekitar berapa tahun, dari 2020 sampai 2024-an kalau nggak salah ya, jadi 4 tahun dipegang oleh mereka. Mereka menghadirkan waktu sudah yang Wrangler JL seperti ini, tapi versi non-facelift, dan bukan versi Rubicon. Tapi cukup banyak model yang ditawarkan waktu itu, ada Grand Cherokee dan juga Compass. Nah, sekarang Jeep dipegang oleh Indomobil. Jadi mereka tuh jadi satu kesatuan gitu ya, FCA, Fiat Chrysler Automobil, Stellantis. Jadi di Indonesia itu sepaket dengan Citroen. Jadi di mana Citroen sekarang ada Jeep. Dan untuk saat ini, saat video dibuat, hanya ada satu model seperti ini yang dipasarkan mereka, yaitu Wrangler Rubicon JL. Wrangler JL Rubicon maksud saya. Rubicon itu sekali lagi bukan nama model dari mobil ini ya, karena ini merupakan trim. Nama model dari mobil ini adalah Wrangler. Jadi jangan salah ya di situ. Oke, kemudian membahas soal Wrangler JL. Mobil ini pertama kali debut dunia pada tahun 2018, menggantikan pendahulunya yaitu Wrangler JK. Wrangler JK itu merupakan Wrangler pertama yang menggunakan format 4 pintu ya. Jadi Wrangler itu pertama kali ada YJ di tahun 90-an, kemudian ada TJ 2 pintu, tapi memang ada yang karoseri beberapa jadi 4 pintu. Tapi untuk versi produksi masa pertama yang 4 pintu adalah JK, dan berlanjut di Wrangler JL seperti ini. Lantas seperti apa penampilan mobil ini? Secara keseluruhan dengan sebelum facelift tidak ada perbedaan cukup signifikan. Paling hanya permainan warna seperti di grill, di lampu, kemudian lampu seinnya jadi seperti ini. Dan juga untuk yang versi 2025 seperti ini, dia sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass. Dan sekarang dia ada fitur radar ADAS-nya. Oh ya, harganya mobil ini memang jika dibandingkan yang dipasarkan waktu itu oleh PT Das Auto ya, memang harganya cukup naiknya signifikan gitu. Jika sebelumnya itu di bawah 2 miliar, sekarang dia harganya 2 miliar 389 juta rupiah, atau nyaris 2,4 miliar rupiah. Kaki-kaki jika sebelum facelift tidak ada perbedaan, semuanya masih sama. Jadi untuk gardan depan dia masih menggunakan solid axle ya, depan dan belakang. Itu khasnya Jeep banget. Apakah mobil nyaman? Nah, nanti kita akan tes, karena di model salah satu model mobil Cina ya, yang bentuknya mirip banget dengan ini, yaitu Baik BJ40, itu bentuknya mirip tapi struktur kaki-kakinya beda. Jadi kalau di Baik BJ40 tuh dia menggunakan gardan depan independen, sedangkan belakangnya solid. Kalau di mobil ini masih solid dan solid. Nah, kami pernah mengetes dulu yang versi non facelift ya. Memang jika dibandingkan Wrangler JK dengan struktur suspensi macam ini, untuk penggunaan dalam kota itu rasanya jauh lebih masuk akal dibandingkan JK yang benar-benar rasanya tuh off-roader sejati gitu ya. Kalau di mobil ini dia masih andal untuk off-road dan lebih masuk akal digunakan di dalam kota. Kemudian untuk trim Rubicon seperti ini, dia adalah versi yang paling siap off-road. Dia dilengkapi dengan ban
berdiameter ring 17 dengan profil ban 255/75. Memang tidak cukup gede, tapi biasanya orang kalau membeli Wrangler tuh untuk off-road ya, pasti dimodif sih. Seperti suspensinya dinaikkan, kemudian peleknya sama tapi bannya dibesarkan agar menciptakan ground clearance yang lebih tinggi. Itu biasalah terjadi di pengguna Jeep Wrangler. Kemudian gardan depan dan gardan belakang dia dilengkapi dengan differential locker, itu yang merupakan senjata utama dari Wrangler Rubicon ya. Dan sway bar itu bisa dinonaktifkan untuk Wrangler JL terbaru ini. Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ya, kalau Anda ingat dengan debut dunia dari Wrangler JL di tahun 2018, memang sedikit muncul kontroversi ya. Karena memang Jeep itu selalu menggunakan mesin yang kapasitasnya besar gitu. Dari zaman Wrangler tuh 4000 cc, kemudian di Wrangler JK itu 3800 dan beralih ke 3600 cc, formatnya V6. Dan di JL ini karena mungkin ya terpentok oleh regulasi emisi gitu ya. Jadi sekarang mesinnya menjadi 2000 cc 4 silinder dan dilengkapi dengan turbo. Ya memang kalau secara gahar-gaharan mungkin tidak segahar yang versi V6. Tapi mobil ini emisi pasti lebih baik dan tenaga mesinnya pasti tidak jauh berbeda dengan versi V6 ya, karena dia dilengkapi dengan turbo. Nah, tenaga mesin 4 silinder 2000 cc ini menghasilkan tenaga sebesar 285 PS serta torsi 400 Nm yang digabungkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Lantas apakah dia irit? Nah, kami sudah mengetes di versi non facelift ya. Jadi kalau dibandingkan versi Wrangler JK 3600 cc memang slightly lebih irit. Tapi nggak irit-irit banget, bukan seperti 2000 cc kebanyakan mobil-mobil modern gitu ya. Angka itu sekitar di 6-7 km per liter gitu. Tapi memang ketika merasakan mobil, nanti kita akan tes juga, dia memang di setup-nya tuh bukan buat irit-iritan gitu. Mungkin dia setupnya high boost, memang dipersiapkan untuk off-road. Jadi ya udahlah, Jeep boros, itu wajar. Oke. Ini untuk membuka tutupnya dia masih mechanical semuanya, masih menggunakan tongkat seperti ini, belum hidrolik. Oh ya, nggak perlu dibanting. Saya lupa karena ini masih menggunakan kunci seperti ini. Ini khasnya Jeep banget, Jeep Wrangler banget ini, dari zaman CJ. Kemudian nah ini ada kamera, tapi dia bukan kamera 360 ya. Dia hanya kamera depan dan kamera belakang karena dia nggak ada di kamera di spion. Tapi ini gunanya adalah untuk memandu Anda ketika off-road. Dan seperti ini bagian interiornya, jadi dia memang kesannya tuh maskulin banget nih interiornya, dipadukan dengan beberapa ornamen-ornamen yang membuat modern. Seperti yang pertama adalah ini nih, head unitnya, dia sudah pinter, dia full touchscreen semuanya dan konektivitasnya pun lengkap, Apple CarPlay, Android Auto dan semuanya bisa wireless. Jadi meski dia terkesan manly gitu ya, maskulin, tapi dia masih tetap up to date. Nah, ini juga head unitnya menyenangkan ini, responnya cepet, nggak ada lag-nya. Kemudian menunya juga cukup banyak di sini. Seperti ini nih. Di vehicle, nah ini banyak banget informasi off-road di bagian sini nih. Vehicle, kemudian masuk ke dashboard off-road pages. Nah, jadi ini bisa ketahuan steering angle berapa, kemudian sway bar-nya connect atau tidak, cover case-nya dia lagi lock atau tidak, dan rear axle dan juga front axle locker. Kelihatan di sini semua. Terus kemudian gauges, aksesori gauges ini lengkap sekali. Informasinya mulai dari coolant temp, oil pressure, transmission temp, dan juga voltage dari aki. Kemudian ada derajat pitch and roll dan forward facing kamera yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan nggak kelihatan gitu bagian depan ya, tenang aja karena akan dipandu oleh kamera di sini. Sayangnya memang dia tidak selengkap milik mobil Eropa ya. Waktu itu saya tes GLC, Mercedes-Benz GLC, itu dia ada kamera yang menghadap ke bagian bawah. Padahal dia bukan mobil off-road. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian juga altitude ketahuan di sini berapa. Tapi sebenarnya informasi ini juga bisa tampilkan di instrumen cluster digitalnya. Nah, instrumen cluster digitalnya itu layarnya cukup besar, tapi memang masih dipadukan dengan tachometer dan juga speedometer yang berbentuk dial. Kita beralih ke instrumen clusternya, informasinya juga lengkap di sini seperti speedometer, kemudian nah, vehicle info yang tadi ada di sini bisa tampilkan juga di instrumen clusternya nih, tuh coolant temp segala macam. Off-road juga bisa ditampilkan di sini. Jadi kalau misalkan Anda malas gitu ya untuk merogoh-rogoh head unitnya, nah bisa di instrumen clusternya juga, karena banyak juga informasinya. Nah, adaptive cruise control dia juga ada karena mobil dilengkapi dengan fitur radar ADAS ya. Tapi perlu diingat bahwa ADAS-nya nggak terlalu lengkap, nggak seperti mobil-mobil yang modern gitu ya. Jadi dia sampai adaptive cruise control ada, tapi dia tidak sampai ke low speed follow. Low speed follow bisa sampai berhenti, tapi karena dia dilengkapi dengan handbrake manual, jadinya nggak bisa yang mengikuti benar-benar
di macet-macetan gitu ya. Jadi Anda harus mengaktifkan dan menonaktifkan secara manual. Nanti kita akan tes di impresi berkendaranya. Terus juga dia tidak ada lane keeping assist. Jadi sampai di blind spot monitoring, adaptive cruise control, udah itu. Sama emergency brake warning. Nah, di bagian tengah ini ada power window, khasnya Wrangler banget di bagian tengah sini ya. Power window bukan di bagian pintu. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa tombol nih. Ini off adalah untuk menonaktifkan locker secara instan ya. Karena perlu diingat, locker itu tidak boleh digunakan di jalanan aspal. Jadi itu akan rentan ke as rodanya. Jadi memang menonaktifkan locker itu harus ketika Anda sudah off-road ya, selesai off-road gitu, Anda harus ingat locker itu harus segera dimatikan agar as roda tidak rusak. Kemudian untuk mengaktifkannya ini nih, front plus rear dan rear only bisa di sini. Ini off-road plus, mode off-road plus, dan juga sway bar. Ini untuk mendisconnect si sway barnya. Bagian sini. Kemudian ini ada aux 1, aux 2, aux 3, aux 4 adalah tombol untuk ketika misalkan Anda menambahkan aksesoris winch gitu ya. Winch, kemudian lampu tembak, lampu atap gitu ya. Nah, Anda bisa mengaktifkan di tombol sini nih. Jadi tidak perlu tombol tambahan ketika Anda melakukan modifikasi. Sini untuk transfer case-nya, handbrake manual, 2 buah cup holder, dan untuk versi Rubicon seperti ini, dia joknya kulit seperti ini, ada benang merah dan ada tulisan Rubicon, emboss Rubicon di bagian tengah sini ya. Atap sama seperti pendahulunya juga, dia bisa dibuka tutup, tapi manual semuanya ya. Kemudian posisi berkendara, ya Jeep memang commanding banget. Terus juga kalau di JL ini dia sangat-sangat ergonomis ya, bener-bener enak gitu. Terus setir mobil ini rasanya gagah banget ya. Wih, ya udah langsung aja deh kita tes karena sebenarnya sudah dibahas semua oleh Mas Fitra waktu itu, fitur-fiturnya, detail-detailnya. Nah, sekarang kita akan menguji kehebatan off-road ringan dari Jeep Wrangler Rubicon JL ini. Oke. Let's go! Oke, kita langsung saja tes mobil ini di sirkuit yang biasa kami tes ya. Yaitu sirkuit Pagedangan Offroad yang berada di Tangerang Selatan. Dan kondisi jalannya hari ini tanahnya tuh kering ya, jadi totally kering, lumpurnya dikit banget. Tapi sekalinya ada lumpur agak ekstrim. Jadi kayaknya kita akan tes artikulasi aja deh, sama ya sedikit mode berkendaranya, mode transfer case segala macam. Oke, sekarang saya tuh berada di 4 part-time dengan mode off-road plus ya. Off-road plus ya. Jadi kalau di off-road plus dia traction control off dan dia langsung part high off-road plus aktif. Jadi dia nggak ada full time lagi, part-time plus off-road plus gitu ya. Jadi kalau dia lagi part-time and langsung 4L. Jadi untuk mengaktifkan full time itu cara gitu di off-road plus. Oke. Soal suspensi ya, ini jujur nyaman loh untuk sebuah Wrangler. Jadi kita sudah mengetes juga di JL yang non facelift, memang dia lebih nyaman, dari mobil ini juga terasa nyaman. Oke. Ini seperti misalnya kita lewati jalan seperti ini ya. Tuh, hitungan sih nyaman loh untuk diajak off-road seperti ini. Tapi sebenarnya mobil off-road sejati itu bukan dihitung nyaman apa enggaknya sih sebenarnya. Lebih ke arah artikulasi kayak gimana dari travel suspensinya ya. Nah, salah satu kelebihan dari Wrangler adalah dia menggunakan gardan solid axle untuk bagian depan dan bagian belakang yang menghasilkan travel suspensi yang hebat. Jadi rasanya sih kalau melewati jalan artikulasi ya lumayan gitu ya, itu rasanya nggak akan jadi masalah di Wrangler. Kalau kurang ya berarti lintasan terlalu ekstrim. Kemudian, nah ketika travelnya masih dirasa kurang, nah Anda tinggal menonaktifkan nih sway bar nih. Sway bar nanti dia akan disconnect dan itu terasa signifikan gitu. Sway bar itu gunanya adalah untuk meningkatkan handling ya. Dan ketika sway bar dinonaktifkan, handlingnya jadi berkurang, tapi travel suspensinya lebih banyak karena dia tidak mengikat roda depan satu sama lain gitu. Tuh, terasa lebih empuk, terasa lebih membuai, dan ketika melalui kayak gini ya, jalanannya mulai rusak, dia terasa main gitu travelnya. Tuh. Ini teknologinya luar biasa memang nih.
Wrangler. Nah, tadi kan saya sempat mencoba mobil ini ngebut dikit gitu ya, tapi dengan keadaan sway bar disconnect. Nah, ketika Anda berjalan di atas 29 km per jam, dia akan muncul notifikasi di sini nih. Sway bar disconnect, drive below 29 km per jam. Jadi karena sway bar tidak diaktifkan, mobil ini akan menimbulkan efek limbungan berlebih karena tidak ada sway bar di bagian depannya, disconnect dia. Jadi ketika Anda berjalan kenceng gitu ya di atas 30 km per jam, baiknya sway bar-nya di-connect lagi supaya handlingnya jadi lebih baik gitu. Nah, kita akan melalui jalan yang menanjak sekali ya. Dan kita menggunakan low gear. Low gear ini low banget rasionya. Nih, bener tuh. Ini aja 1. Dia pindah gigi 2. Itu masih di kecepatan 5 km per jam, RPM udah 4000. Oke, sekarang kita ini aja, gas aja. Ini nggak digas, di low gear. Mobilnya nanjak. Saking low-nya dia. Tuh. Weh. Mantap memang. Jadi memang dia kalau dibandingkan JK sih jauh banget ya perbedaan 4 high-nya sama 4 low-nya. Oke, sekarang kita akan aktifkan satu fitur lagi yang harus dipadukan dengan gear 4 low, yaitu Hill Descent Control. Nah, caranya mudah, masukkan ke 4 low, sudah di 4 low. Kemudian tinggal aktifkan Hill Descent Control, jalankan. Kita gas dulu. Nah, dia akan melakukan pengereman dan dia benar-benar menahan speednya tuh ditahan banget. Ini benar-benar pelan banget. Tuh, perlahan sekali turunnya. Beda sama di tank 300, tank 500 ya. Saya udah tes dua-duanya. Dia memang dia ada speed, ditahan, ada speed, ditahan. Kalau di mobil ini tuh benar-benar tuh. Wow. Wah, luar biasa nih fitur-fiturnya. Jeep lah memang jagoannya off-road ya. Udah gak perlu dilakukan lagi. Kayak fitur-fitur gini aja tuh kerjanya luar biasa gitu. Oke, kita nonaktifkan lagi. Kemudian masuk ke 4 high karena jalannya datar ini. Tapi kita tetap di off-road plus. Ya, Oke, Jeep Wrangler JL ini memang secara overall ya, kemampuan off-roadnya luar biasa dengan fitur-fitur yang modern sebenarnya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa heritage pada mobil ini yang tetap dipertahankan di Wrangler JL. Salah satunya adalah transfer case masih manual, bukan electrical seperti misalkan Land Rover Defender atau mobil-mobil off-road modern lainnya. Tapi itu rasanya tidak menjadi masalah karena mobil ini benar-benar off-roader sejati. Dan bayangkan, jadi kalau dia tuh lebih durable dibandingkan transfer case yang electrical gitu ya. Kami menilai seperti itu. Bayangkan, jadi listrik itu lawannya adalah air kan. Nah, bayangkan ketika Anda melakukan off-road berat dengan salah satu mobil lah misalkan. Kemudian mobil itu harus menyelam ke lumpur atau air gitu ya. Dan kalau mobil itu terendam, ada kemungkinannya akan menyerang bagian electrical differential. Nah, kalau electrical kan rasanya tuh lebih gimana gitu ya. Nah, kalau manual seperti ini itu lebih less worry dibandingkan transfer case yang sudah electrical gitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut kami nilai lebih dari sebuah Jeep gitu ya. Jadi mereka benar-benar mengerti how to off-road itu seperti apa. Jadi mereka benar-benar mempertahankan misalkan seperti transfer case manual, tapi menambahkan beberapa fitur-fitur pendukung seperti sway bar yang bisa di-disconnect, kemudian tetap ada locker depan belakang, dan ada juga fitur off-road plus. Jadi overall luar biasa. Apalagi dia ada kamera pemandu depan yang bisa melihat citra depan dari layar head unit yang misalnya kelihatan, dan juga hill descent control yang sangat baik kinerjanya. Luar biasa. Ketika menjalankan mobil ini di jalan aspal, DNA sebuah Jeep Wrangler masih sangat kental di mobil yang kami tes kali ini. Limbung, kurang terkontrol, wobble, tapi itulah sebuah Jeep. Jadi di Wrangler JL ini
memang masih terasa gitu ketika di jalan tuh kalau dilakukan manuver lumayan ekstrim gitu ya, tuh berasa tuh limbungnya lumayan banget. Kemudian setirnya tuh masih ada rasa kosongnya khas Jeep. Itu dari dulu saya nyetir Jeep tuh kayak gitu, dari zaman CJ, YJ, TJ, JK, dan di JL juga masih terasa. Tapi ini jauh lebih better dibandingkan Wrangler JK ya, kosong-kosong setirnya. Kemudian juga ya itulah yang menyenangkan dari sebuah Jeep. Memang mobil ini bukan untuk Anda yang suka melakukan manuver ekstrim di jalan tol. Benar-benar Anda mengendarai mobil ini kalau di jalan tuh harus ya seperti ini, lurus aja, nggak ugal-ugalan lah istilahnya. Tapi ya kan kita sudah coba di off-road ya, masalah suspensi sih benar-benar nggak ada keluhan sama sekali. Nah, jika dibandingkan JK, ini jauh lebih better juga, lebih apa ya, rasanya tuh lebih nyaman gitu mobilnya, lebih tidak keras. Kalau untuk seukuran Jeep Wrangler ini menurut saya suspensi sweet spot banget, dan ini yang ternyaman, Wrangler ternyaman yang pernah ada dari zamannya TJ, kemudian juga JK, dan ini yang terbaik untuk masalah suspensinya. Dari masa ke masa, Jeep Wrangler memang memiliki level insulasi kabin yang memang tidak terlalu baik. Ya, karena mobil ini dilengkapi dengan atap yang bisa dibuka ya. Jadi rasanya kegadapan kabin itu nggak terlalu baik gitu. Tapi jika dibandingkan pendahulunya ya, yaitu generasi JK, ini rasanya jauh lebih improve. Kaca tuh dia double glass, karena dia sudah dilengkapi dengan double glass. Memang masih terdengar sedikit ke dalam kabin, seperti sekitar saya ini ada truk-truk ya. Suara knalpot itu kedengeran gitu ke dalam kabin. Tapi ya sekali lagi itu khasnya Jeep. Karena di mana-mana mobil yang atapnya tidak fix yang seperti ini, itu pasti tidak akan sebaik mobil yang atap fix gitu ya. Kemudian, nah yang menarik adalah mobil ini yang versi Rubicon itu dilengkapi dengan ban BF Goodrich MT, ban Matterrain atau ban yang pacul. Kalau di jalan tol memang deruan bannya tuh kedengeran gitu ke dalam kabin. Tapi nggak tahu dari ban ya atau dari mobilnya ya, rasanya tuh deruan bannya tuh nggak yang berisik-berisik banget gitu. Kedengeran tuh baru di kecepatan ya 80 km per jam. Tapi kalau untuk ukuran ban MT ini rasanya samar gitu ya. Cukup nyaman mengendarai mobil ini sehari-hari di jalan perkotaan. Serius, enak banget di mobil. Menggunakan mesin yang jauh lebih ringkas dibandingkan pendahulunya, apakah konsumsi bahan bakarnya juga jauh lebih irit? Yes, mesin 2000 cc 4 silinder yang saya sebutkan juga sebelumnya, memang dia tidak irit untuk ukurannya. Jadi kalau di level 2000 cc 4 silinder tuh kita bisa temukan yang turbo ya. Kita bisa temukan di mobil Eropa umumnya. Jadi misalkan di X3, kemudian di Mercedes-Benz GLC yang SUV ya. Itu dia angka itu bisa irit banget gitu di 20 km per liter gitu ya untuk rute tolnya. Kemudian di jalanan perkotaan tuh bisa di angka 12. Nah, di Wrangler JL ini memang figurnya tidak terlalu irit. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil mencatatkan angka 7,6 km per liter. Dan untuk rute dalam kota, rute tol maksud saya, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 11,7 km per liter. Well, memang bukan figur teririt yang pernah ada ya. Tapi sepanjang sejarah Jeep Wrangler bermesin bensin, ini yang paling irit. 2000 cc 4 silinder ini. Ya 7 dan 11 bukan figur irit, tapi ya ini Jeep Wrangler bensin yang teririt yang pernah ada. Untuk ukurannya udah irit banget ini untuk sebuah Jeep Wrangler. Tapi untungnya, di balik konsumsi yang notabene kurang irit, mesin ini menyimpan performa yang menjanjikan. Nah, tapi untungnya dengan konsumsi BBM yang bisa dikatakan nggak irit, dia masih mampu berperforma dengan baik. Jadi mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 285 PS, torsi 400 Nm, mobil ini masih sanggup meraih angka akselerasi 0-100 km per jam di angka 8,5 detik. Wih, itu kenceng loh. Jadi memang ya Jeep bukan tanpa perhitungan juga ya. Jadi mereka itu mereduksi kapasitas mesin dari
Di JK itu ya 3600 cc Pentastar, mesin Pentastar 3600 cc V6. Nah ini jadi 2000 cc 4 silinder tapi turbo. Jadi kan kalau secara hitungan tuh 2000 cc turbo dikalikan 1,6 kalau turbo tuh ya tenaganya kurang lebih sekitar 3200 cc-an lah, setaranya ya 3200 cc NA. Nah mobil ini masih layak sekali, jadi tenaganya sangat mumpuni, bahkan dipakai off-road pun effortless. Dan di versi facelift ini, Jeep pun menyematkan fitur yang relevan dengan situasi kondisi jalan terkini, di mana semua mobil sudah dilengkapi dengan fitur kekinian semacam fitur radar ADAS. Dan mobil ini semakin masuk akal digunakan harian karena dia punya fitur radar ADAS. Yes. Jadi mobil ini layaknya mobil modern, fitur ADAS-nya ya bukan yang paket lengkap tapi cukup lah karena dia punya blind spot monitoring, emergency braking assist, sampai ke adaptive cruise control. Memang dia nggak punya lane keeping assist, tapi ya udahlah, nggak masalah. Yang penting secara fitur terupdate gitu ya. Rasanya untuk sebuah mobil modern dengan DNA-nya yang masih sangat Jeep gitu ya, tapi punya fitur-fitur modern seperti ini tuh rasanya ya sangat masuk akal. Akan tetapi, Jeep Wrangler GL ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah mobil ini di tanah kelahirannya adalah sejatinya ada setir kiri ya di Amerika Serikat, dan ketika hadir di Indonesia dia harus mengikuti regulasi Indonesia, which is dia setir kanan. Nah ada beberapa hal yang mengganggu, seperti misalkan tuas handbrake itu terlalu jauh gitu, lupa dipindahkan kayak ini ke setir kanan, ke formasi kanan, jadi lebih dekat dengan pengemudi. Ini lebih dekat dengan kursi penumpang. Itu masih masalah format setir kiri setir kanan ya. Nah untuk legroom itu terasa juga lebih lega yang sebelah kiri di kursi penumpang dibandingkan sebelah kanan. Ini sebelah kanan tuh agak sempit gitu, karena mungkin di sini ada ini ya, ada gearbox di bawahnya dan lebih lebar ke bagian kanan. Jadi rasanya tuh dinding tunnelnya tuh agak sempit gitu bagian kanan, sedangkan bagian kiri lebih lega. Kemudian ada lagi kelemahannya, yaitu soal spionnya. Spionnya ini keren sebenarnya, udah bentuknya Jeep banget, masih kotak gitu ya. Tapi entah kenapa dia tidak dilengkapi dengan mekanisme pelipatan secara electrical, dan untuk melipatnya tuh berat banget emang. Kemudian yang ketiga adalah, ini sebenarnya better dibandingkan Wrangler JK ya, yaitu soal radius putar. Radius putarnya sudah lebih kecil, tapi rasanya masih agak kurang lincah gitu loh, masih agak kebesaran untuk radius putar. Jadi mestinya bisa lebih kecil sedikit lagi supaya mobil ini bisa lebih lincah dibawa di perkotaan, putar balik gitu ya. Tapi sekali lagi dia tidak separah Wrangler JK yang radius putar tuh benar-benar gede banget. Dengan harga hampir menyentuh 2,4 miliar rupiah dan melonjak jauh dibandingkan versi sebelumnya, dan inilah kesimpulan kami terhadap Jeep Wrangler GL facelift ini. Well, secara kesimpulan Jeep Wrangler ini masih sangat Jeep sekali, kental sekali DNA Jeep Wrangler-nya di generasi terkini. Memang dia harus mematuhi regulasi modern gitu ya, seperti misalkan emisi. Jadi karena mungkin 3600 cc mesin yang lama itu tidak sebaik emisi di 2000 cc ini, ya mereka mereduksi kapasitas mesin jadi 2000 cc, tapi performanya tidak terkorbankan gitu. Memang kalau misalkan ada modifikasi ganti knalpot mungkin ya mungkin memang raungan fisik tidak kedengaran lagi, tapi percayalah performanya masih sangat terjaga, masih sangat baik di 2000 cc 4 silinder ini. Kemudian desainnya masih sangat ikonik, masih sangat keren, masih sangat Jeep sekali. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ada 3 mobil off-roader yang terkenal di dunia, yaitu Jeep Wrangler, kemudian ada Land Rover Defender, dan juga Mercedes-Benz G-Class. Nah, Jeep Wrangler dari dulu itu desainnya masih seperti ini aja gitu, nggak banyak berubah. Kemudian Mercedes-Benz G-Class apalagi dari zaman tahun 79 sampai sekarang tuh bentuknya masih begitu aja. Tapi yang ada satu model off-roader sejati, yaitu Land Rover Defender. Dia tidak bisa lagi mempertahankan desainnya seperti itu karena
gosipnya adalah dengan desain seperti itu keselamatannya kurang gitu, faktor keselamatannya. Jadi mereka harus berevolusi, berubah bentuk, keren ya sekarang, tapi dia tidak bisa mempertahankan desain yang ikonik yang Defender dari zaman dulu itu, dari zaman Series 1, Series 2, Series 3 dan Defender. Nah, Jeep Wrangler ini dia keren. Dengan mempertahankan desainnya seperti ini, dia masih lulus semua standar equipment, semua standar regulasi gitu ya, dari sisi keselamatan. Dan yang keren juga di JL ini dia dilengkapi dengan airbag yang banyak. Salah satu di sini ada airbag. Jadi kalau di JK itu dia nggak ada airbag di bagian roll barnya ini. Ini mungkin yang bisa menunjang faktor keselamatan dari mobil ini. Oke, overall mobil ini memang hadir dengan fitur-fitur yang cukup banyak dibandingkan sebelum facelift, dan fitur tersebut sangat-sangat relate dengan mobil modern terkini, namun dibalut dengan desain yang ikonik. Memang salah satu pro and cons dari mobil ini adalah harga jualnya yang cukup tinggi, yaitu 2,389 miliar rupiah atau hampir 2,4 miliar rupiah. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Jeep Wrangler JL Rubicon 2025. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.